How ridiculous? Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia mendefinisikan bendungan sebagai bangunan yang berupa tanah, batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air. Dapat juga dibangun untuk menampung limbah tambang atau lumpur. Terdengar penuh manfaat, bukan? Tapi tahukah kamu, kalau ada sebagian bendungan yang bisa sangat berbahaya? Apa saja itu? Mari kita bongkar. Bendungan ini terletak di Sungai Tigris, sebelah barat Gubernuran Ninawa, dan sebelah utara kota Mosul. Bendungan yang dulunya bernama Bendungan Saddam ini menghasilkan sumber daya listrik tenaga air, juga menyediakan air untuk irigasi. Bendungan dengan kapasitas 111 km kubik ini mampu menghasilkan listrik untuk 1,7 juta penduduk Mosul. Bendungan ini dibangun pada 1980 di atas tanah yang mudah larut di dalam air. Oleh karenanya dibutuhkan perawatan secara berkala untuk menutup rongga yang terbentuk di bawah beton bendungan untuk mencegah keruntuhan. Pada tahun 2015, sebuah studi dari Pusat Ilmu Pengetahuan Komisi Eropa menunjukkan bahwa kebocoran sebesar 26% saja dapat menyebabkan banjir bandang dalam skala besar. Bisa kamu bayangkan, Bedigers? Gelombang air pasang setinggi 30 meter menenggelamkan kota Mosul dalam waktu 2 jam saja. Air bah ini mulai menyapu manusia, mobil, bangunan, bahkan ranjau darat dan limbah dari penambangan minyak serta sampah rumah tangga. Setelah memenuhi kota Mosul, air bah ini terus mengalir dan mencapai ibu kota Baghdad dalam waktu 4 hari. Kota yang berjarak 400 km dari bendungan Mosul ini pun tenggelam sedalam 2,5 meter. Guna mencegah sebuah mimpi buruk ini, Bank Dunia mengucurkan dana bantuan untuk perawatan serta perbaikan bendungan sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat. Nilai ini setara dengan 3,9 triliun rupiah. Mari kita tinggalkan bendungan Mosul, selanjutnya ada Bendungan Tiga Ngarai. Disebut pula dengan Bendungan Tiga Jurang, terletak di Sungai Yangtze, di Shandong, Yijiang, Provinsi Hubei, China. Bendungan yang dipelopori oleh Zhan Yat-sen ini dibangun guna melindungi masyarakat dari banjir besar yang sering melanda di daerah Sungai Yangtze. Untuk membangun bendungan dengan panjang 2,3 km dengan tinggi 185 meter ini, membutuhkan adanya relokasi besar-besaran. Sebanyak 1,2 juta orang terpaksa pindah dan mencari rumah baru. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk membangun bendungan yang pada akhirnya beroperasi tahun 2009 ini. Oleh demikian, waktu berpuluh-puluh tahun lamanya terbayarkan dengan sebuah bendungan yang mampu menyediakan pasokan listrik bagi masyarakat. 26 generator set turbin dengan kapasitas pembangkit 700.000 kW per unit yang terpasang di tepi kiri dan kanan PLTA Three Gorges. Daya listrik yang dihasilkan dari PLTA ini sebesar 22.500 MW. Tapi apakah cerita ini hanya sampai di sini? Oh, tentu tidak, Bedigers. Perlu kamu ketahui bahwa wilayah di sekitar Bendungan Tiga Ngarai ini merupakan rumah bagi 6.400 spesies tanaman, 3.400 spesies serangga, 300 spesies ikan, dan 500 lebih spesies vertebrata darat. Kehadiran bendungan ini tak hanya mempengaruhi semua spesies ini, tapi juga lingkungan tempat mereka tinggal. Singkatnya, habitat bagi spesies-spesies makhluk hidup ini terancam. Masih ada lagi erosi yang terjadi pada waduk telah memicu tanah longsor pada sebagian wilayah di sekitar bendungan. Keberadaan bendungan yang cukup masif menciptakan suasana yang dapat mengancam ekosistem di kawasan ini. Selain itu tersebar rumor bahwa bendungan ini bisa memperlambat dan mengubah rotasi bumi. Business Insider memeriksa kebenaran di balik rumor ini pada Juni 2010. Dalam klaim ini ditegaskan bahwa begitu reservoir bendungan diisi, berat massa akan cukup untuk menggeser sedikit rotasi bumi. Air di dalamnya akan memiliki berat lebih dari 39 triliun kilogram atau 42 miliar ton. Pergeseran massa sebesar ini akan berdampak pada rotasi bumi karena adanya fenomena yang dikenal sebagai momen inersia, yaitu kelembaman benda yang berputar kaku terhadap rotasinya. Bingung? Sini aku jelaskan. Momen inersia suatu benda terhadap sumbu tertentu menggambarkan betapa sulitnya mengubah gerakan sudutnya terhadap sumbu tersebut. Semakin jauh jarak suatu massa ke sumbu rotasinya, semakin lambat putarannya. Dalam kasus Bendungan Tiga Ngarai ini, menaikkan 39 triliun kilogram air pada ketinggian 175 meter di atas permukaan laut akan meningkatkan momen inersia bumi. Dengan demikian, rotasi bumi akan melambat,
Lalu apa yang terjadi jika rotasi bumi melambat? Hari akan semakin panjang. Ilmuwan NASA telah menghitung hasilnya pergeseran massa ini dapat menambah panjang hari sebesar 0,06 mikrodetik. Selain itu bentuk bumi akan sedikit lebih bulat di tengah dan lebih datar di atas. Menurutmu bagaimana, Pedikers? Ke bendungan selanjutnya saja yuk. Ada bendungan Grande di Sensi. Bendungan ini adalah bendungan gravitasi beton yang terletak di Sungai di Sensi. Bendungan gravitasi adalah bendungan yang dibuat dari beton atau batu bata. Bendungan jenis ini dirancang untuk menahan air dengan memanfaatkan berat bahannya saja. Gravitasi membantunya untuk menahan tekanan horizontal air. Bendungan gravitasi dirancang sedemikian rupa sehingga setiap bagian bendungan tetap stabil. Bendungan yang dibuka pada 1961 ini menjadi bendungan gravitasi tertinggi di dunia dengan tinggi 285 meter. Tujuan utama pembangunan bendungan ini adalah sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air. Bendungan ini mengisi 4 pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang menjadi 2069 MW. PLTA ini menghasilkan sekitar 2000 gigawatt per jam setiap tahun. Ini cukup untuk memberi daya pada 400.000 rumah di Swiss. Bendungan Grande di Sensi memiliki volume sebesar 6 juta meter kubik dengan kapasitas waduk sebesar 400.000 meter kubik. Dengan daya tampung sebesar ini, para insinyur menyatakan bahwa kemungkinan kesalahan pada bendungan mendekati angka 0%. Tapi masyarakat tetap harus waspada. Pasalnya, jika bendungan yang menjadi salah satu destinasi wisata di Swiss ini runtuh, air akan langsung menenggelamkan kota Valais bersama sekitar 30.000 orang di dalamnya dalam waktu 4 menit saja. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, pemerintah Swiss menyiapkan 8.000 buah sirine yang mencakup 98% wilayah. Sirine ini akan otomatis berbunyi dalam keadaan darurat. Jika skenario terburuk terjadi, masyarakat hanya membutuhkan waktu maksimal 2 jam untuk mengungsi sebelum bendungan pada akhirnya runtuh total. Namun sebelum semua ini terjadi dibutuhkan ketersediaan sistem yang mumpuni serta perawatan dan pengecekan bendungan secara berkala.